Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Wulan Gita Dirgantini yang merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang diberi kesempatan untuk menjadi moderator pada presentasi kali ini yang akan memandu jalannya presentasi. Pada presentasi kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai studi komparatif analisis kredit kendaraan bermotor antara Bank A dan juga Bank B. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang diantaranya ada Nurul Azkia, ada M. Alna Nur Awal, dan juga Vina Rohmatul Aziz, dan saya sendiri, Wulan Gita Dirgantini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pengertian dari kredit, anuitas, dan juga perhitungan pada Bank A dan juga Bank B. Dan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, setiap bank itu memiliki keunggulan yang berbeda-beda dalam bersaing di pasar yang sama. Bank A dan B terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang tidak hanya menarik dari sisi harga saja, tetapi juga dari sisi pelayanan dan kenyamanan nasabah. Nah, oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis mendalam terkait perbedaan perbandingan yang ada pada produk KKB antara kedua bank ini, guna untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan kredit kendaraan bermotor ini mempengaruhi pilihan konsumen, yang dimana akan semakin banyaknya pilihan yang tersedia di pasar, sehingga konsumen memiliki peluang untuk lebih selektif dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kondisi finansial dan juga preferensi mereka. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu krede atau credo, yang artinya kepercayaan atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan minjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang atau pembagian hasil keuntungan. Selanjutnya, unsur-unsur kredit yang pertama ada kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan ini meliputi antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Yang ketiga, jangka waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Yang keempat, resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Yang kelima, balas jasa, merupakan keuntungan atau atas pemberian atau fase tersebut yang kita kenal adalah bunga. Adapun anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan dengan jumlah tetap yang dilakukan secara berkala dalam periode waktu tertentu. Menurut KBBI 2016, anuitas dilakukan di setiap akhir periode. Sedangkan menurut Kellison 1991, anuitas mencakup pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Pertama ada anuitas biasa, di mana pembayaran atau penerimaannya dilakukan pada akhir periode, seperti akhir bulan atau akhir tahun. Dan rumus untuk mencari nilai anuitas biasa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada PV, yaitu untuk mencari besar nilai pinjaman, dan yang kedua ada FV, yaitu untuk mencari besar nilai tabungan. Rumus PV sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N dibagi I tutup kurung dikalikan dengan A. Sedangkan FV sama dengan A dikalikan dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurangi 1 lalu dibagi dengan I. Dan yang kedua adalah anuitas di muka, di mana pembayaran atau setorannya dilakukan pada awal periode, bukan di akhir seperti pada anuitas biasa. Dan rumus untuk anuitas di muka sama seperti anuitas biasa, yaitu ada dua, PV dan juga FV. PV sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 ditambah I
pangkat min N ditambah 1 lalu dibagi dengan I ditambah 1 dalam kurung tutup kurung dikalikan dengan A. Sedangkan FI sama dengan A dikalikan dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I tutup kurung dikalikan dengan 1 ditambah I. Lanjut, yang ketiga adalah anuitas ditunda, di mana pembayaran atau cicilannya dimulai di awal maupun di akhir. Cicilannya tidak dimulai di awal maupun di akhir periode pertama, tetapi ditunda beberapa waktu, misalnya beberapa bulan ke depan. Dan rumus untuk mencari anuitas ditunda sama seperti anuitas sebelumnya ada dua. Yang pertama adalah rumus untuk mencari nilai sekarang. PV sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N dibagi I lalu dibagi 1 ditambah I pangkat M dikurangi 1 lalu dikalikan dengan A. Sedangkan rumus yang kedua adalah untuk mencari nilai akhir. PV sama dengan dalam kurung 1 ditambah 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N ditambah 1 dibagi I lalu ditambahkan dengan 1 lalu dibagi lagi dengan 1 tambah I pangkat M dikurangi 1 lalu dikalikan dengan A. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas dua bank untuk uji komparasi pada perhitungan anuitas. Nah, yang pertama itu ada pada Bank A. Bank A ini ada beberapa hal yang sudah diketahuinya. Yang pertama itu ada PV sebesar 20.625.000 dengan tingkat suku bunga 9,25% dan N-nya itu selama 2 tahun atau 24 bulan dan M-nya itu selama 4 bulan. Nah, pada PV di sini 20.625.000 itu merupakan harga dari motor itu sendiri. Mengapa? Karena pada Bank A ini tidak memiliki DP atau biaya provisi lainnya, sehingga murni bahwa PV-nya itu 20.625.000 harga motor itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk perhitungan beberapa jenis anuitas akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan harga angsuran atau besaran angsuran cicilan motor di Bank A menggunakan cara anuitas biasa. Seperti biasa diketahui harga 20.625 untuk N-nya 2 tahun dibagi 2 menjadi 24 bulan. Untuk I-nya 9,25%. Ditanyakannya berapa angsuran per bulannya. Langsung saja jawab. A sama dengan PP I per kurung buka 1 dikurang kurung buka 1 ditambah I kurung tutup min N kurung tutup. Untuk PP-nya 20.625.000. Untuk I-nya 0,007783 per 1 dikurang kurung buka 1 ditambah 0,007783 kurung tutup min 24. 20.625 0,007783 per 1 dikurang 0,8316942. Untuk bawahnya udah dikurang 1 menjadi 20.625 0,007783 dikurang 0,16830528. Untuk dibagi 20.625 menjadi 0,04579913. Jumlahnya 944.614.9729. Jadi dengan menggunakan cara anuitas biasa, besaran angsuran atau cicilan motor di Bank A sebesar 944.614.9729 juta. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan
harga angsuran atau harga cicilan motor di bank A menggunakan cara anuitas di muka. Langsung saja. Untuk PP-nya 20.625, A-nya belum kita ketahui. Untuk I-nya 0,0077083, min N tambah 1-nya menjadi min 23. Untuk 1 dikurang 1 ditambah I, min N tambah 1, hasilnya menjadi 1 per 1 dikurang 0,838 105.672 per I-nya tadi 0,0077083 tutup kurung tambah 1. Selanjutnya 20.625, 1 ditambah tadi I dikurang 1, hasilnya sekarang 0,168943328 per I yang awal ditambahkan ke bawah 0,0077083 tutup kurung ditambah 1. Untuk hasil seluruhnya 20.625, 1 per 22.0025.9824. Jumlahnya 937.389.29,26. Jadi, dengan menggunakan cara anuitas di muka pada nilai akhir periode, maka besaran angsuran atau cicilan motor unit dilaksanakan di bank A sebesar 937.389.29,26 juta. Oke guys, selanjutnya kita bakal menghitung nih nilai sekarang untuk anuitas biasa yang tertunda M periode, atau ini tuh anuitas tertunda pada akhir periode gitu. Nah, caranya itu ya, yang pertama itu kan karena tadi udah beberapa diketahui nih dari I-nya, PV-nya, N-nya juga selama 24 bulan atau 2 tahun, M-nya juga 4 bulan. Nah, di sini tuh kita masukin ke rumus A angsuran, karena kita nggak diketahui ya angsurannya itu berapa, jadi kita carinya itu A-nya. Nah, A-nya itu di sini tuh rumusnya itu kalau pakai anuitas tertunda ini yang akhir periode itu A sama dengan 1 ditambah I pangkat N min 1 dikurangi 1, atau ya dikurangi 1 per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N per I dikali PV. Nah, kita masuk ini angka-angka yang tadi, karena tadi itu kan I-nya itu 9,25%. Nah, 9,25%-nya ini didesimalkan menjadi 0,0925. Nah, terus karena di sini kita ngambilnya per bulan, jadi 0,0925 itu per dibagi gitu ya, dibagi 12, hasilnya itu 0,0077083 gitu. Jadi kita masukin nih 1 ditambah 0,0077083 pangkat 4 dikurangi 1, terus per 1 dikurangi 1 ditambah 0 dalam kurung 1 ditambah 0,0077083 pangkat min 24 per I-nya 0,0077083 dikali dengan PV yaitu 20.625.000. Nah, di sini tuh cara pertama kita hitung dulu nih yang dalam kurungnya, yang 1 ditambah kayak gitunya. Nah, kan itu ada 2 nih, 1 ditambah 0,0077083. Jadi kita hitung dulu yang itu, hasilnya itu 1,0077083. Nah, terus udah kayak gitu, kita ya tulis dulu ya guys, yang atasnya juga. Terus ada pangkat kan, pangkatnya itu tadi 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 1 hasilnya itu 3, jadi 1,0077083 pangkat 3 per 1 dikurangi, karena tadi udah ditambah 1 ditambah 0,0077083 itu kita bisa langsung dipangkatin, pangkatnya itu min 24. Nah, pangkat min 24 itu hasilnya 0,83169472 gitu. Pernya masih sama kayak tadi 0,0077083, baru PV-nya itu dikali PV 20.625.000. Nah, selanjutnya kita hitung pangkat yang tadi 3 itu hasilnya 1,02330612 per
Nah, itu dikurangi kan, kita 1 dikurangi sekian, 0,8316942 itu, hasilnya itu 0,16830528 per, baru pernya per I yang tadi, terus dikali 20.625.000. Nah, sekarang kita menghitung yang dalam kurung yang di bawah aja nih, berapa? 0,16830,528 itu dibagi sama 0,0077083. Hasilnya itu 21,83429,291. Nah, udah kayak gitu, barulah dibagi nih 1,02330612 dibagi 21,83429,291 dikali, baru PV-nya kita tulis kembali. Nah, udah gitu kan udah dibagi ya, satu yang tadi sama per 21 ya, dibagi sama 21,834 sekian, hasilnya itu 0,046866,807. Nah, udah kayak gitu, baru terakhir kita kali dengan PV, yaitu 20.625.000. Hasilnya angsurannya itu 966.627,9116. Selanjutnya itu kita ke menghitung nilai sekarang untuk anuitas di muka. Kalau tadi kan anuitas biasa, kalau sekarang itu anuitas di muka yang tertunda M periode, atau ini tuh bisa kita sebutnya itu anuitas tertunda di awal periode gitu. Nah, sama halnya ya kayak tadi yang diketahuinya, kita sekarang masuk ke angsurannya, tapi dengan rumus yang berbeda karena di sini ada pertambahan, yaitu ditambah satunya gitu, terus N-nya juga ditambah 1. Oke, kita lihat juga ya. Jadi rumusnya itu A 1 ditambah I pangkat M min 1 per 1 dikurangi 1 ditambah I min N ditambah I pangkat min N ditambah 1 per I ditambah 1 baru dikali dengan PV gitu. Nah, kita hitungnya dulu nih yang atasnya, kita masukin nih. Tadi I-nya itu 0,00777083, berarti yang atasnya itu 1 ditambah 0,00777083, pangkat M-nya itu 4 dikurangi 1. Terus yang ke bawahnya sekarang per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,007083, pangkat min 24 min 24 karena N-nya 24 ditambah 1, baru per I-nya itu 0,00777083, barulah ditambah 1 dikali 20.625.000. Nah, terus yang seperti biasa yang ditambahnya itu kita hitung dulu. Jadinya itu 1,00777083 pangkat 4 dikurangi 1 itu 3. Jadi ya 1,00777083 pangkat 3 per 1 dikurangi 1 yang tadi sama ya, karena ditambah juga 1,00777083 pangkatnya, karena tadi min 24 ditambah 1 artinya dikurang, jadi min 24 ditambah 1 itu hasilnya min 23 per 0,00777083 barulah ditambah 1. Hasilnya PV baru dikali PV, hasilnya PV-nya itu 20.625.000. Nah, kemudian udah kayak gitu, kita hitung nih pangkat-pangkatnya. Tadi kan yang 1,00777083 pangkat 3, hasilnya jadi 1,023303,612 per 1 dikurangi 0,838105667, itu dari 0,00777083 dipangkatin dengan min 23 gitu. Nah, terus sekarang kalau yang lainnya itu masih sama ya guys. Terus kita sekarang menghitung nih 1 dikurangi 0,8381057 tersebut, hasilnya 0,1618942. Nah, terus barulah kita bagi dengan 0,00777083. Hasilnya itu 21,0025.972. Nah, udah kayak gitu ditambahlah 1. Jadinya kan 22 nih. 22,0025.972. Nah, udah kayak gitu, yang atas ini masih tetap, PV-nya juga masih tetap ya, nggak diubah sama sekali. Nah, sekarang itu pembagian lagi 1,023303612 dibagi 22,002972. Hasilnya itu 0,0465
0,83 barulah dikali dengan 20.625.000, hasilnya angsurannya itu 959.233.89375. Kayak gitu guys, untuk menghitung kalau menggunakan rumus anuitas tertunda pada awal periode. Oke teman-teman, selanjutnya itu pada Bank B. Bank B ini tuh berbeda dengan Bank A karena pada Bank B ini terdapat DP. Nah, maka untuk mencari PV-nya itu, yaitu dengan harga motor yaitu sebesar 20.625.000 dikurangi dengan DP pada Bank B yaitu 2.300.000. Nah, hasilnya dikurangi antara 20.625.000 dikurangi dengan 2.300.000. Hasilnya PV itu sebesar 18.325.000 itu sebagai PV gitu. Nah, untuk tenornya atau N-nya itu sama yaitu 2 tahun atau 24 bulan. Dan tingkat suku bunganya itu 13,47% per tahun. Nah, kalau didesimalkan itu 0,1347 dan jika keperbulankan itu dibagi 12 dengan hasilnya 0,01225. Nah, dengan M-nya atau M periode untuk anuitas tertundanya itu selama 4 bulan. Oke, selanjutnya perhitungan jenis anuitasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung menggunakan anuitas biasa. Tadi ditanyakannya itu kan A-nya ya, rumus mencari A itu A sama dengan PV dikali dalam kurung I per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N. Nah, langsung saja kita substitusikan. Tadi PV-nya itu sebesar 18.325, kemudian I-nya 0,011225 per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,011225, pangkat N-nya tadi 24, pangkat min N menjadi min 24. Kita operasikan dulu yang bawah, 1 ditambah 0,011225 dan dipangkatkan min 24 yaitu hasilnya 0,764984877. Lalu nanti dikurangi 1, kemudian yang atas 0,011225 dibagi yang bawah, hasilnya 0,0477628883. Lalu dikalikan dengan PV-nya yang sebesar 18.325. Kemudian dihasilkan sebesar 875.254,8448. Jadi, dengan menggunakan cara anuitas biasa, maka besar angsuran ataupun cicilan motor New Beat Sporty Deluxe Smart Key pada Bank B itu yaitu sebesar 875.254,8448. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung menggunakan rumus anuitas di muka. PV, N, dan juga I-nya masih sama seperti tadi. Ditanyakannya juga sama A, maka A sama dengan 1 per 1 dalam kurung 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N ditambah 1 per I kurung tutup tambah 1 kemudian dikalikan PV. Lalu kita substitusikan, didapat 1 dikurangi 1 ditambah 0,011225 pangkat min 24 ditambah 1 per 0,011225 dan ditambah 1 dikali 18.325. Kemudian kita abaikan dulu satunya, lalu kita kerjakan dulu yang di bawah, yaitu 1 dikurangi tadi 1 ditambah 0,011225 dipangkatkan min 23. Min 23 itu dari min 24 ditambah 1. Maka didapat 0,77357183. Kemudian hasil yang tadi itu dikurangi 1 dibagi didapatkan 0,22642817. Lalu dibagi 0,011225 ditambah 1, maka jadi 1 per 21,1
171777461 lalu dikalikan dengan 18.325, maka didapatkan 865.539,1594. Nah, jadi dengan menggunakan cara anuitas di muka ini, maka besar angsuran ataupun cicilan dari motor New Beat Sporty Deluxe Smart Key pada Bank B itu sebesar 865.539,1594. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung anuitas ditunda dari Bank B. Yang pertama, saya akan menghitung nilai sekarang untuk anuitas biasa yang tertunda oleh M periode. Diketahui harga motor dari Bank B adalah 20.625.000 dan DP-nya adalah 2.300.000 dan untuk PV-nya adalah 18.325.000 didapatkan dari harga motor dikurangi DP, dan untuk N-nya adalah 2 tahun dan I-nya adalah 13,47% dan M-nya adalah 4. Ditanyakan angsuran atau cicilannya selama per bulan. Karena yang ditanyakannya angsuran, maka kita menggunakan rumus A sama dengan 1 ditambah I pangkat M kurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N dibagi I dikalikan dengan PV. Langkah pertama, kita tambahkan terlebih dahulu angka yang ada dalam kurung. 1 ditambah 0,011225, hasilnya adalah 1,011225. Jika sudah ditambahkan, maka selanjutnya kita menghitung angka yang dipangkatkan. 1,011225 dipangkat 3, pangkat 3 hasilnya adalah 1,03405444162. 1,0 dan yang selanjutnya adalah 1,011225 pangkat min 24 hasilnya adalah 0,7649848778. Jika kita sudah menghitung angka yang dipangkatkan, selanjutnya 1,03405444162 dibagi 1 dikurangi 0,7649848778 dibagi 0,011225 lalu dikalikan dengan 18.325.000. Langkah selanjutnya adalah 1 dikurangi 0,7649848778 hasilnya adalah 0,2350152222. Nah, setelah itu 0,235015151222 dibagi 0,011225 hasilnya adalah 20,930759216. Angka selanjutnya adalah 1,03405444162 dibagi 20,936759216 dikali 18.325.000 dan hasilnya adalah 905.061 rupiah per bulannya. Jadi dengan menggunakan cara anuitas ditunda pada nilai sekarang, maka besar angsuran atau cicilan motor dari Bank B yaitu sebesar 905.061 rupiah. Yang selanjutnya saya akan menghitung nilai akhir untuk anuitas di muka yang tertunda periode. Untuk rumusnya adalah A. Karena yang ditanyakannya masih sama, angsuran atau cicilan per bulannya, maka kita menggunakan rumus A sama dengan 1 ditambah I pangkat M dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N ditambah 1 lalu dibagi I lalu ditambah 1 dan dikalikan oleh PV. Selanjutnya kita masukkan angka-angka yang telah kita ketahui dan angka-angka yang telah kita ketahui ke dalam rumus. Jika sudah, kita menghitung angka yang dipangkatkan.
1,011225 pangkat 3 hasilnya adalah 1,03405444162. Dan yang selanjutnya adalah 1,011225 pangkat min 23 dan hasilnya adalah 0,77 0,7735 dibagi 0,011225 ditambah 1 lalu dikalikan dengan 18.325.000. Dan angka yang selanjutnya adalah 1 dikurangi 0,7735711833 dan hasilnya adalah 0,2264286167. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah 0,2264281167 dibagikan terlebih dahulu dengan 0,011225 dan hasilnya adalah 21,171774443. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah 1,034 dibagi 21,171774343 dikali 18.325.000 dan hasilnya adalah 895.014 rupiah per bulan. Jadi dengan menggunakan cara anuitas ditunda pada nilai akhir periode, maka besar angsuran atau cicilan dari Bank B yaitu sebesar 895.014 rupiah. Baik teman-teman, selanjutnya kita bakal melihat bagaimana perbandingan hasil komparasi yang telah dihitung menggunakan jenis-jenis anuitas pada Bank A dan Bank B. Jadi dapat terlihat perbandingannya pada tabel di sini bahwa Bank A itu angka angsurannya itu lebih besar daripada Bank B. Nah, dengan selisihnya itu pada anuitas biasa 61.360,1281 rupiah dan pada anuitas di muka itu 71.850,1332 rupiah dan pada anuitas tertunda di akhir periodenya itu 61.566,7718 rupiah dan anuitas tertunda di awal periodenya itu 64.219,29225 rupiah. Nah, di sini tuh berdasarkan hasil komparasi di tabel ini, kita dapat melihat bahwa perbedaannya yang sangat jauh tadi dengan selisih sekian. Nah, dari sini tuh kita dapat lihat bahwa Bank A itu lebih besar daripada Bank B dan Bank B itu lebih menguntungkan kalau dilihat dari perbandingan angsuran di sini, perbandingan hasil komparasi tadi. Nah, tetapi sebelum kita memutuskan bahwa Bank A itu lebih besar dan Bank B itu bahkan lebih menguntungkan, itu kita harus melihat dulu dan menghitung bagaimana pertimbangan-pertimbangannya, bagaimana total pengeluarannya, dan setelah kita hitung dan menganalisis lebih lanjut ya dengan menggunakan sekarang total pengeluarannya itu ternyata pada Bank A itu lebih kecil dibanding dengan Bank B. Mungkin di sini bisa lihat juga pada tabel perbandingan hasil perhitungan angsuran selama 2 tahunnya ya, atau misalnya total pengeluarannya. Ini kita bakal lihat ternyata perbandingannya itu yang cukup jauh banget, dan terlihat bahwa pada Bank A itu ternyata lebih kecil total pengeluarannya. Nah, itu kenapa hal itu bisa terjadi? Itu ada beberapa faktornya. Yang pertama, itu bahwa pada Bank A itu membiayai penuh harga motornya sebesar 20.625.000 tanpa membayar adanya DP. Sedangkan yang satunya lagi, yang Bank B itu ada DP-nya sebesar 2.300.000. Sehingga konsumen tuh bakal lihat kalau angsuran yang pada Bank B itu lebih kecil angsurannya karena memang sudah dikurangi dengan DP atau down payment. Sedangkan pada Bank A itu tidak ada DP-nya sehingga terlihat lebih besar. Nah, terus faktor yang keduanya itu terdapat perbedaan pada tingkat suku bunga. Ini kita
udah tahu banget nih kalau pada Bank A itu suku bunga flatnya itu 9,25%. Sedangkan pada Bank B itu menetapkan bunga flatnya itu 13,47%. Yang dimana di sini sudah terlihat jelas bahwa pada Bank B itu bunganya lebih besar. Artinya konsumen itu akan membayar lebih banyak bunganya sepanjang masa tenor kreditnya. Meskipun cicilannya itu kecil gitu. Nah, terus yang Bank A ini tuh menawarkan struktur yang lebih aman. Kenapa lebih aman? Sebab tidak ada DP, di mana konsumen itu dapat mempertahankan cadangan kasnya untuk kebutuhan yang mendesak atau investasi lain gitu, tanpa dengan terbebani adanya down payment. Disimpulkan bahwasannya angsuran yang lebih besar itu belum tentu baik atau buruknya, dan angsuran yang lebih kecil juga belum tentu baik atau buruknya. Jadi dalam menentukan pilihan kita mau kredit di bank mana itu, kita harus melihat dulu nih bagaimana uh, apa total pengeluarannya, bagaimana tingkat suku bunganya. Ya intinya kita harus menganalisis lebih dalam lagi untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan dan mana yang apa kurang menguntungkan gitu. Dan pada kasus ini, pada Bank A dan Bank B, hasil observasi kami ini menyatakan hasil observasi dan perhitungan kami ini menyatakan bahwa pada Bank A itu lebih menguntungkan daripada Bank B berdasarkan hasil analisis kami. Begitu. Baik, jadi setelah mendengarkan hasil pemaparan materi oleh rekan-rekan saya itu, dapat ditarik kesimpulannya bahwa setiap bank itu memiliki keunggulan tersendiri dalam layanan dan produk yang bisa dirasakan jika sesuai dengan kebutuhan. Dalam kredit kendaraan, kepercayaan menjadi dasar antara bank dan juga nasabah. Untuk memilih kredit yang tepat, penting mempertimbangkan total biaya dan juga suku bunga. Salah satunya melalui metode anuitas cicilan tetap selama periode tertentu. Dalam perbandingan antara Bank A dan B, Bank A ini menawarkan bunganya tuh 9,25% tanpa uang muka, sedangkan Bank B bunganya sebesar 13,47% dengan uang muka 2.300.000. Meski cicilan Bank B ini terlihat lebih kecil, total biaya selama 2 tahun lebih besar dibandingkan Bank B. Kesimpulannya, Bank A ini lebih menguntungkan karena menawarkan pembiayaan yang seimbang, efisien, dan membantu konsumen tetap sehat secara finansial. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.